Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Jejak Parley. Buat bos-bosku yang mengikuti prediksi gua kemarin malam ya bosku, hampir aja di sini kita bisa JP kedua kalinya ya bosku. Sangat disayangkan dua build parley kita itu hanya loss satu ya bosku. Sangat disayangkan tim favorit kita itu kemarin ada di Leipzig ya bosku. Di sini Leipzig tidak bisa mencetak satu gol ya bosku, bermain di kandang itu bisa ditahan imbang dengan skor 0-0 ya bosku. Entah kenapa di sini Leipzig performanya kurang bagus ya bosku di laga kemarin malam. Dan untuk single bet boom kita juga itu kemarin kita pegang Espanyol ya bosku di handicap seperempat ya bosku. Espanyol di handicap seperempat itu kita masuk dengan skor 1-0, dan di Leipzig kemarin itu kita main di handicap 1 ya bosku untuk bill single bet boomnya. Dan dua bill parley kita itu sama isi Leipzig ya bosku. Dua bill parley kita itu isi Leipzig, dan sangat disayangkan di sini kita tidak masuk untuk bill parleynya. Nanti untuk billnya tetap saya lampirkan di awal video seperti biasa ya bosku. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, yang dimana kemarin itu kita prediksi Juventus itu bakalan bisa menangkan laga dengan selisih 2 gol. Itu kita benar dengan skor 2-0 ya bosku. Dan perkiraan saya Salernitana agak kesulitan untuk cetak gol, itu juga masuk ya bosku, juga benar. Jadi di 5 laga yang saya bahas kemarin itu kita masih profit ya bosku, hanya kita apes di Leipzig. Oke, di laga Leipzig versus Frankfurt. Jadi kita untuk laga kemarin malam kurang hoki, mudah-mudahan laga nanti malam bisa kita lebih hoki kembali ya bosku, dan bisa klaim deal kita untuk laga nanti malam. Oke, walaupun untuk laga nanti malam di sini hanya saya ambil dari liga-liga cacing, tapi saya rasa kita bisa JP ya bosku. Untuk laga nanti malam saya optimalkan, untuk laga nanti malam kita bisa JP. Dan buat bos-bosku yang mau join ya bosku di grup WhatsApp kami itu sangat welcome banget. Buat bos-bosku yang mau cari referensi untuk betting setiap harinya, silahkan WhatsApp nomor yang saya sudah terapkan di kolom komentar, dan bos-bosku bisa join di grup WhatsApp kami asalkan bos-bosku bisa atau bermain di satu atap bersama kami di situs resmi Bola 365. Jadi buat bos-bosku yang belum punya silahkan daftar dulu. Untuk link pendaftarannya itu saya sudah terapkan di kolom komentar. Oke ya bosku, tanpa basa-basi untuk mempersingkat waktu, di sini kita lanjut saja pergi ke prediksi untuk laga nanti malam. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 prediksi. Oke, di sini saya ambil semua dari liga-liga kecil di Eropa ya bosku. Di laga pertama sih saya akan awali dari Liga Turki ya bosku, dimana tuan rumah Adanaspor AS itu yang menjamu Eyüpspor untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen dan perolehan poin ya bosku, dimana Eyüpspor ini yang menempati peringkat 5 dengan mengantongi 45 poin, sedangkan Adanaspor yang menempati peringkat 8 dengan mengantongi 37 poin. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini, dimana di laga head-to-head itu hanya sekali pertemuan ya bosku dengan kemenangan Eyüpspor dengan skor 1-0. Oke, kalau kita lihat juga ya bosku dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini, kita bisa bilang performanya itu imbang ya bosku. Jadi karena di sini dua klub ini hanya satu sekali laga bertemu ya bosku, harusnya kita lebih berhati-hati untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Eyüpspor di laga netral 0-0. Oke, di sini saya merekomendasikan bos-bosku untuk pegang Eyüpspor di laga netral 0-0, dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di under 2/4. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di under 2/4. Dan next lanjut saja bosku, kita pergi ke pertandingan berikutnya, di mana di sini kita ambil dari Romania Liga 1. Oke, di mana tuan rumah Miopeni ini yang menjamu Cendia Targoviste. Oke, jadi kalau kita lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini ya bosku, di mana di 5 laga terakhir di sini Cendia Targoviste ini mampu menangkan 3 kali laga dan 2 laga
itu dengan hasil imbang. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku, di sini performa dari Chindia Targo Pisce ini juga kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Dalam 5 laga yang dijalani, dia hanya mengantongi 1 kali kekalahan. Kalau kita bandingkan dengan performa tuan rumah Mio Penny ini, dia menelan 3 kali beruntun ya bosku kekalahan. Kalau juga kita lihat performa Mio Penny ini yang bermain di kandang juga tidak cukup bagus. Jadi saya rasa sini Chindia Targo Pisce ini mampu menangkan laga. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Chindia Targo Pisce di laga netral 0-0. Oke, di sini saya hanya menyarankan satu pilihan, yaitu di handicap pegang Chindia Targo Pisce di laga netral 0-0. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang kedua ya bosku, ketiga ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Belanda, di mana Den Haag yang menjamu Telstar untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari segi line up, di sini ada 3 pemain dari tuan rumah Den Haag yang bakalan absen, dan 4 pemain dari Telstar yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing dan perolehan poin sementara, di mana Den Haag yang menempati peringkat 7, sedangkan Telstar yang menempati peringkat 14. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku, di 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing, di mana dua klub ini sama-sama berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, di sini Den Haag yang jauh lebih diunggulkan ya bosku. Dalam 5 laga yang dijalani, di Den Haag ini mampu menangkan 4 kali laga dan 1 laga itu dengan hasil imbang dengan skor kacamata. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara dan perolehan poin, dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini ya bosku, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang tuan rumah Den Haag di handicap 1,5 ya bosku. Dan untuk over-undernya bos-bosku bisa bermain di over 1 di babak pertama. Oke, over 1 di babak pertama. Oke, ingat untuk Den Haag di full time bisa pegang handicap 1/4, dan over 1 pegang di half time. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Kalau kita juga lihat dari kualitas dua klub ini juga cukup bagus, mudah-mudahan di babak pertama itu bisa menjadi rezeki buat kita ya bosku dengan 2 gol. Oke, dan lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang keempat ya bosku, dimana di sini saya ambil dari Liga Inggris 2, tuan rumah Colchester yang menjamu Forest Green untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di mana Forest Green ini yang menempati peringkat pertama ya bosku. Kalau kita lihat performa Forest Green ya bosku juga cukup bagus ya bosku. Sedangkan dari tuan rumah Colchester itu dia menempati peringkat 20, jadi sangat jauh banget kalau kita lihat dari segi peringkat. Dan kalau kita juga lihat dari laga head to head ya bosku, di mana kalau kita lihat dari progres ini yang lagi berada di performa yang kacau ya bosku. Dalam 5 laga itu dia mengantongi 2 kali kekalahan dan 3 kali hasil imbang. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa Forest Green bisa comeback untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head ini, Forest Green yang mampu lebih diunggulkan itu dengan bisa mengantongi 5 kali kemenangan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, jangan lebih untuk laga nanti malam itu bermain di handicap 1/4 ya bosku. Untuk jaga-jaga kalau laga ini paling bandar itu bisa imbang. Oke, paling bandar itu bisa imbang. Kalau Forest Green kalah itu sangat mustahil banget. Jadi jangan lebih dari laga nanti malam itu pegang atau ambil pos 1/4. Oke, jadi jika ada smart feeling, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Forest Green di handicap 1/4 atau bermain di under 2,5. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kelima menurut versi gua, di sini saya ambil dari La Liga Spanyol ya bosku, di mana tuan rumah Tenerife yang menjamu Almeria untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under ini mengarah ke Tenerife yang bisa menangkan laga. Tapi kalau kita lihat dari sejarah dan head to head, di sini Almeria yang jauh lebih diunggulkan. Di dalam sepak bola ya bosku, kalau kita lihat dari sejarah, di sini kita harus juga belajar dari sejarah ya bosku, karena sejarah itu
Liga sepak bola masih ada. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under itu emang lebih mengarah ke Tenerife bisa menangkan laga. Tapi untuk laga nanti malam saya rasa Almeria bisa menahan imbang Tenerife di laga nanti malam yang bermain di kandang. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Almeria di nahan seperempat atau bermain di under 2,5. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam, itu ada 5 prediksi dan kita pergi ke build parlay kita. Di build parlay pertama bos-bosku bisa pegang Forest Green di handicap seperempat, Den Haag di handicap setengah, Almeria di under 2,5. Oke, dan di build parlay kedua bos-bosku bisa pakai Almeria di under 2,5, ada Naspur di under 2,4, Sindia Sargoviste di laga level 0-0, Forest Green di handicap seperempat, dan Den Haag di handicap setengah. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Forest Green di handicap seperempat dan Den Haag di handicap setengah. Oke, sekian prediksi yang saya berikan untuk laga nanti malam. Jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.